yang pertama kali kita lihat misalnya langit-langit, kita langsung paham itu langit-langit. Bukan hanya sekedar kita melihat tanpa kita mengetahui apa itu. Jadi iwas kalian, begitu banyak proses yang terjadi yang semuanya tidak kita kendalikan, tidak kita buat, dan tiba-tiba terjadi begitu saja dan kita anggap itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena ya, dan kita menganggap itu hal yang biasa. Kenapa? Karena itu terjadi setiap hari begitu saja pada diri kita. Nah, jadi kita tidak merasakan itu, atau kita tidak memahami itu, atau meresapinya sebagai suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal begitu banyak ya, kalau kita kembali lihat orang-orang yang tidak bisa melihat. Jadi mereka yang buta itu tidur. Ya. Coba sekarang bayangkan kalau kita sekarang tidur dan kemudian terbangun dalam keadaan masih gelap. Coba sekarang semuanya dalam keadaan melek seperti ini ya, dalam keadaan terbangun seperti ini, tutup mata selama 10 detik. 1, 2, 3. Gelap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bayangkan, kita sekarang dari keadaan 10, hitungan 10 kita bisa buka dan melihat lagi. Orang buta mereka tidak bisa. Tadi siapa yang merasa nyaman? Mati lampu ya tadi malam. Mati lampu langsung gelap. Ada yang merasa nyaman nggak? Nggak ada ya. Nah sekarang kita bisa melihat seperti ini kenyamanan yang luar biasa. Nah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi was kalian dengan proses ya, yang kita alami setiap hari tadi itu, kita tidak ingin men-trigger rasa syukur kita, ya, men-trigger membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan keadaan yang khusus seperti itu, maka biasanya kita jadi lebih bersyukur. Makanya sama Allah ya diberikan misalnya orang yang sakit. Orang yang sakit, kita melihat orang yang sakit, maka dalam benak kita adalah, oh alhamdulillah ya kita sehat. Dan untuk orang yang sakit itu apa yang bisa saya lakukan untuk menolongnya? Nah itu yang ingin diberikan, apa ingin dicontohkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat orang yang buta, ya. Kita melihat orang yang buta, jangan berkata, oh itu urusan dia buta. Ya. Jalannya hati-hatilah, ya. Namanya juga orang buta. Yang keluar dalam benak kita tidak boleh ya, pemikiran seperti itu. Yang keluar dalam benak kita adalah, alhamdulillah, ya, sama Allah kita diberikan penglihatan seperti ini. Alhamdulillah kita semua bisa menikmati kawah putih kemarin. Coba ada salah satu di antara kita yang buta saja, pasti rasanya sudah sangat berbeda. Okay? Ada salah satu di antara yang buta aja kita akan gimana menjelaskan, wah kawahnya putih sekali. Putih itu seperti apa mas? Misalnya, wah itu ada rambutnya, bindungnya, itu wah indah sekali ya kalau saya bisa melihat. Ya kalau kita bisa melihat. Ada satu aja di antara kita yang tidak bisa melihat, maka suasananya akan jauh berbeda. Makanya sekarang kita semua diberi kenikmatan oleh Allah dan bisa melihat. Ini adalah hal yang luar biasa. Nah, kembali ya, ke masalah kenikmatan tadi itu, kita akan menemukan ya kalau kita mau merenungi begitu banyaknya hal-hal lain yang kita miliki sekarang ini. Kita bisa berjalan, kita bisa makan. Tadi malam kita makan ayam. Ya. Ada yang nggak makan ayam? Mungkin enggak ya, tapi ya, atau tiap hari kita makan ayam, atau hampir tiap hari kita makan ayam, ya, atau ada saat tertentu kita makan ayam. Padahal ayam itu sampai ke mulut kita adalah melalui proses yang juga kita tidak kontrol. Kita tidak lihat. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan di suatu tempat di muka bumi ini ada ayam yang bertelur. Saat kita hendak makan ayam ini, prosesnya dimulai ketika ada ayam yang bertelur di satu titik di muka bumi ini di mana. Dan ayam yang bertelur tadi itu telurnya kemudian mendapatkan perawatan yang baik sehingga dia bisa menetas menjadi ayam. Itu ayam tadi itu kemudian mendapatkan makanan yang cukup ya, untuk ya tumbuh besar. Kira-kira usia berapa? 40 hari ya. Kalau untuk konsumsi sekitar ya 35 atau 40 hari. Ini makhluk hidup 35 dan 40 hari dia terus tumbuh untuk kemudian suatu saat dia udah waktunya untuk disembelih. Dan ada yang membawanya ke pasar, disembelih, ada yang membawanya ke pasar, ada yang membersihkannya. Ini prosesnya panjang. Sampai kemudian ya kita dengan melalui jalur yang lain dari Allah kita mendapatkan rezeki ya, dengan pekerjaan kita dan lain-lain, dapat uang. Kita bisa beli. Ya. Kalau kita nggak melalui jalur lain diberi sama Allah kekuasaan untuk membeli pun nggak ada artinya. Ya, kita diberi kekuasaan oleh Allah untuk membeli, kita beli ayam tadi.
Kayak tadi kita beli, kemudian ada ya istri-istri kita, ibu-ibu kita yang bekerja keras ya, untuk kita menggorengnya atau membumbuinya, sehingga kemudian dia bisa terhidang di depan mata kita dalam keadaan siap dimakan. Kemudian kita makan. Kita makan, ya, ada yang lupa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya makan, kita lupa bilang Alhamdulillah. Padahal Allah sudah menyiapkan untuk kita melalui proses yang tidak kita kendalikan, ya, proses yang diberikannya begitu saja kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya, dan itu untuk sekedar satu kali makan. Karena kita makan setiap hari, kita sekarang minum setiap hari, kita merasakan begitu banyak kenikmatan dan kita merasakannya setiap hari, maka setiap saat, setiap detik. Berapa banyak salah syukur yang sudah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat ketika mereka melakukan testimoni pada sahabat yang lain, pada para tabi'in menjelaskan bagaimana Rasulullah, maka Rasulullah itu tidak pernah berhenti bersyukur. Rasulullah itu disebutkan bersyukur yang didengar oleh para sahabat saja ratusan kali dalam sehari. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sahabat ya mengatakan, kenapa aku selalu begitu ya bersyukur, dan bersyukur itu juga diwujudkan dalam sholat-sholat yang begitu itu dijalani Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, dia hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur bersyukuri nikmat Allah itu adalah bagian dari sunnah Rasul yang bisa. Maka kalau kita menjadi hamba yang biasa ya mentafakuri, ya, memikirkan nikmat dari Allah tadi itu, insya Allah ya, kita menjadi hamba yang menteladani Rasulullah. Jadikan Rasulullah ya menjadi ittiba ya, dalam kehidupan kita, jadi panutan, menjadi role model, menjadi role model. Mungkin kita di rumah ya, ayah menjadi role model untuk anaknya, ibu menjadi role model juga untuk anaknya. Dan kita sebagai manusia kita punya role model. Role model kita adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah adalah orang yang mengajarkan pada kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah, bukan hanya mengajarkannya, tapi melalui testimoni para sahabat, melalui para hadis, ya, melalui hadis-hadis. Maka kita menemukan figur Rasulullah yang lidahnya tidak pernah kering dengan syukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua juga dingin santai aja. Iwas sekalian, dalam perjalanan ya, yang kita lakukan seperti ini, maka yang penting kita camkan dalam diri kita adalah menguatkan ya, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya karena kita melihat pemandangan dan kita kemudian kita bersyukur, setelah itu tidak seolah-olah hanya itu nikmatan yang besar. Tapi ini sebagai trigger itu ya sesuatu yang harusnya berjalan, lalu kemudian dia nggak berjalan, di trigger udah gitu langsung jalan seperti starter harusnya mesin itu jalan ya, dia di starter dulu, setelah starter jalan terus seperti itu. Jadi trigger itu adalah ini kita apa starter ya, dalam proses kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita ya melihat ini, maka tertrigger, oh Allah menciptakan alam yang begitu indah, Allah menciptakan kawah yang begitu indah, begitu mudah dijangkau, jalanannya juga mulus ya, dan pengemudi otak-atiknya yang begitu gesit ya, sampai kalau pegangan kuat-kuat kita bisa lempar, tapi ya kita nggak lempar waktu itu. Nah itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang men-trigger kita untuk menyadari bahwa ini adalah bagian dari kenikmatan ya, yang seharusnya kita syukuri setiap hari. Tanpa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa merasakan semua itu. Kita tidak bisa, seperti kemarin ya, saya merasakan sakit perut ya. Maka ya melihat itu mau senyum aja susah ya. Kenapa? Karena selalu mikir nih berapa menit lagi saya harus ke belakang. Jadi berplanning ya dalam kepala saya, ini naik ke kawah putih apa tidak? Mau kawah putih tanya dulu, Mas ada WC nggak di atas? Kalau enggak keadaan saya sangat berbeda. Banyak pada yang saya terima dengan tidak sakit perut. Dan sekarang dengan sakit perut itu Allah tariknya sedikit. Karena ini bersyukurlah. Jadi sekarang alhamdulillah tadi malam itu sudah jamnya agak panjang dan saya tidak terbangun untuk sakit untuk belakang, kecuali waktu menjelang subuh baru, jadi udah sekian jam alhamdulillah dan baik. Tapi iwa semua di sini alhamdulillah sehat-sehat dan tidak mengalami sakit perut. Nah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah itu yang harus kita jadikan sebagai pendidikan. Nah, jadi saya harapkan ya pada Klasik kita adalah. dan juga pada kita semua setelah Itu Mbak, yang ada merah ini ambil. kita coba ya, renungkan nikmat Allah itu yang kita rasakan ya, setiap hari ya, dari setiap gerakan kita, setiap tarikan nafas kita ya, dalam ya, setiap ada lagu apa itu ya di lagunya orang Malaysia yang saya sering dengarkan di YouTube itu, Allah tidak meminta bayaran ya, atas setiap nafas yang kita tarik seperti ya seperti itu baik sekali. Allah tidak meminta bayaran dari setiap nafas kita. Itu menunjukkan apa? Karena kalau Allah minta bayaran dari setiap nafas kita, maka kita semua bangkrut, nggak akan bisa membayarnya. Dan padahal nafas ini diberikan oleh Allah setiap saat. Dan udara ini terus berkembang ya. Kalau kita lihat sejarahnya, sejarah bumi itu, maka bumi itu melalui proses yang tanpa udara yang cukup untuk bisa bernafas tanpa oksigen. Itu perlu waktu yang sangat lama. Kemudian oksigen tumbuh ya, itu bersamaan dengan tumbuhnya awal tumbuhnya bakteri dalam awalnya kan gesak mati bumi ini. Kemudian Allah munculkan bakteri kalau berdasarkan biologi ya. Bakteri pertama kali muncul. Bakteri tumbuhan ini punya kemampuan merubah CO2 yang dikeluarkan oleh gunung-gunung berapi itu menjadi oksigen. Jadi tumbuhan ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan tahun yang lalu. Punya karakteristik yang bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian tumbuhan yang tingkatnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Sekarangnya itu kemudian setelah ada makhluk hidup yang diberi nama hewan, maka tumbuhan ini juga menjadi sumber makanan. Kemudian sampai setelah itu baru manusia bisa tumbuh. Manusia, bayangkan kita hidup di sini punya udara yang cukup, misalnya dengan oksigen yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses alami tadi itu, tapi nggak ada makanan, mungkin kita akan hidup berapa lama kira-kira tahannya? Seminggu ya, paling seminggu. Setelah itu kita semua meninggal. Tapi alhamdulillah zat yang Allah makhluk yang Allah ciptakan yang bisa merubah karbon dioksida yang berasal dari gunung-gunung berapi itu menjadi oksigen, ternyata adalah juga makhluk yang bisa kita nikmati, kita makan, yang kemudian memberi kita energi ya, yang kemudian bisa membuat kita bertahan hidup. Jadi untuk kita hak hidup ya pada saat ini dalam, kalau nggak salah manusia itu cuma 0,0000 berapa 0%, 0,000000 sangat panjang persen dari usia bumi. usia bumi ini 5 miliar tahun, dan manusia itu paling baru ada sekitar 10.000 atau 20.000 tahun yang lalu. Jadi bayangkan begitu, atau peradaban ya, mungkin manusia ya, dalam kategori makhluk hidup tingkat tinggi yang masih dalam pertanyaan apakah mereka itu manusia atau bukan, ataukah itu hewan, itu ada sudah sejak sekitar 1 juta tahun yang lalu. Tapi itu semua ada proses yang sangat pendek dibandingkan dengan 5 miliar tahun usia bumi. Jadi untuk kita bisa sekarang merasakan hidup udara pada saat ini adalah proses yang panjang. Yang melalui proses yang panjang itulah Allah menyiapkan untuk kita supaya kita bisa nafas sekarang dan menikmati hidup. Dan Allah tidak minta bayaran atas setiap nafas yang kita pakai. Iya sekalian, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kita mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan kalau kita mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah lagi nikmat kita. Allah akan tambah lagi nikmat kita. Nikmat kita tambah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehidupan yang baik di dunia ini, dan juga ditambah oleh Allah nikmat itu dalam kehidupan yang baik di akhirat. Jadi kita syukur. Kenapa Rasulullah bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Itu karena ya Allah akan menambah sesuai dengan janjinya, akan ditambah oleh Allah. Aji dan menggunakan bahasa yang keras dan kuat dalam bahasa Arab ya, menurut para ulama. Tidak aji dan aku, bila aji dan aku. Jadi begitu kuat bahwa sungguh-sungguh aku akan tambahkan kenikmatan itu. Baik kenikmatan di dunia ini dalam kehidupan yang baik seperti kita miliki saat ini ya, kita tambah ya masalah rasa syukur kita, kemudian dalam kenikmatan yang besar nanti di akhirat. Nah, ibu sekalian, itu poin pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah mengenai rasa persaudaraan.
Mbah ya kemarin dalam sambutannya di atas ya, bis ya, membawa kita kemari itu menyebutkan soal ya, senangnya Mbah ya, atas kebersamaan dan kebersaudaraan ya, kita semua di sini. Yang satu memikirkan yang lain dan kita bisa sama-sama berada dalam ini ya, dalam keadaan semuanya ringan ya, karena dengan ya persaudaraan tadi itu bukan hanya sekedar kita lahir dalam ikatan darah ya, yang kemudian menyatukan kita, tapi persaudaraan itu ada di hati satu dengan lainnya di kita itu dalam keadaan saling terikat ya, hati kita dengan yang lain itulah persaudaraan. Jadi kita temukan banyak sekali orang-orang yang saudara kandung tapi mereka tidak akur, bertengkar saja atau membicarakan apa sedikit langsung ya, yang atau menghindar, yang lainnya pergi atau teriak-teriak atau ya, tidak mau ngobrol dengan masalah susah ya, dengan adiknya itu mah susah ya, nggak bisa diajakin dialog, dia nggak bisa apa namanya selalu keras orangnya dan lain-lain, sehingga dialog produktif untuk menciptakan sesuatu itu susah. Sekarang kita mulai dialog produktif ya, bisa kemudian berkumpul di sini karena apa? Karena ini prosesnya panjang, perencanaan ya, pendanaan ya. Dan dalam pendanaan itu kita melihat bagaimana ya yang satu dari kita ya kondisinya mungkin ya suatu saat sedang membaik dan saat lain ya sedang kesulitan ya. Atau kita yang dalam kebaikan dalam kurangan pada satu saat akan membaik. Tapi ya iwan sekalian, dalam setiap saat kehidupan kita maka proses saling memperhatikan itu adalah proses yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'annya Allah menyebutkan surat Muhammad innama nut'imukum liwajhillah. Jadi Allah menyebutkan, memberi contoh pada orang-orang yang menolong sahabatnya yang lain, menolong saudaranya yang lain, dan ini menjadi motivasi buat para sahabat ketika mereka ingin saling menolong satu dengan yang lain. Ya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan au syukur, asal begitu. Dan kami kata orang-orang ini juga contoh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan tadi, kami tidak menginginkan dari kalian ya, apapun ya, baik itu dalam bentuk balasan, jazaan atau dalam bentuk rasa terima kasih. Ini yang oleh kelompok orang ya, yang disampaikan dalam Al-Qur'an untuk menjadi contoh buat kita. Itu sebabnya kenapa sahabat ketika hijrah mereka dengan semangat keimanannya dan semangat keislamannya itu memberikan apa yang mereka miliki untuk sahabat. Dan di sini ya yang sangat penting adalah dijaga hati masing-masing, bahwa saat kita melakukan sesuatu kebaikan yang untuk sahabat kita, misalnya Mas Herman ya, memberikan waktu lebih banyak daripada yang lain, memikirkan program ini, Ibu Lydia juga misalnya ya, memikirkan program acara-acara ya, itu semua ya dilakukan untuk memberikan kebaikan kepada kita semua. Nah kebaikan itu ya, diberikan ya, dalam hati masing-masing ya, harus dengan dasar bahwa kebaikan ini saya berikan kepada saudara-saudara saya ya, dengan tanpa mengharapkan apapun ya, tanpa mengharapkan balasan ya. Misalnya karena saya sebagai panitia wajar dong saya dapat keringanan misalnya ya. Nah pemikiran seperti itu bukanlah pemikiran yang karena itu menghilangkan rasa persaudaraan, justru maka malah dia harus sama dengan yang lain, harus lebih banyak. Ya, misalnya tenaganya maksudnya. Biasanya begitu, lebih banyak. Tambah waktu. Jadi pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang
dijaga ya oleh para sahabat karena ada tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka biasanya orang yang jadi panitia itu berkorban lebih daripada yang lain karena rasa sayang pada persaudaraan. Tapi yang ditekankan ya dalam melakukan itu semua karena kita hanya melihat mata kan ya, apa yang kita saksikan. Tapi bahwa proses kebaikan sebenarnya ada dalam hati. Ya. Apakah menginginkan sesuatu atau tidak? Itu yang penting. Apakah jazaan tadi itu ya balasan dari yang lain-lain itu apa namanya diharapkan atau tidak? Ini bukan hanya ke panitia atau ke masing-masing kita adalah ya dalam proses ini melakukan sacrifice atau pengorbanan ada yang nyiapin makanan, ya, ada yang berbuat sesuatu, ya, ada yang ya saling membantu dalam pendanaan misalnya saya dengarkan laporan itu apa ceritanya dari banyak. Maka itu semua adalah proses yang tampak ya mungkin di panitia atau di kamar tertentu, tapi yang tidak tampak adalah proses hati. Ya, proses hatinya tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya la nuridu minkum jazaan, tidak menginginkan apapun dalam bentuk balasan. Au syukur, bahkan terima kasih pun tidak menginginkan. Bahkan terima kasih pun tidak menginginkan. Maka kalau kita ada dalam state itu, inilah state yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. State di mana keikhlasan kita betul-betul teruji. Kadang-kadang ya kita akan berhadapan dengan orang-orang yang ini udah apa namanya dimasak ya, tapi nggak apa namanya nggak terima kasih misalnya ya. Atau ini udah apa ya ditolongin, udah diurusin seperti ini masih komplain aja. Ini acaranya yang benar nih gini misalnya ya. Seperti itu kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu gitu. Karena ya setan terus bermain ya untuk merusak persaudaraan kita ya, tapi kita berpegang pada apa tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menginginkan ya, tidak menginginkan apapun baik itu berupa balasan ataupun balasan yang paling yang seringkali melengahkan kita. Oh, ada rasa terima kasih sedikit kayak gitu dan kita pandang sesuatu yang benar, kita pandang itu hal yang wajar. Iya ya terima kasih kayak apa kayak gitu ya. Padahal itu adalah hal yang salah nasihat itu. Padahal batal ya. Ya, kalau sudah jangan dapat gitu. kata-kata terima kasih itu berarti apa yang dilakukan itu udah terbayar dengan terima kasih. Ya, kalau keikhlasan dia. Jadi pahala dari Allah udah. Ya, itu makanya apa namanya sedikit atau sangat sensitifnya hati kita. Dalam perkumpulan seperti ini, ya, maka kita pastikan satu kita saling ya mengingatkan untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu dalam perkumpulan seperti ini juga ya kita saling mengingatkan untuk menjaga keikhlasan dalam hati kita, ya bahwa apapun yang kita lakukan satu dengan yang lainnya adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal ya kita menjaga hati kita selalu dalam keikhlasan. Ya asal kita selalu mengingatkan diri kita ya agar tidak menginginkan apapun ya dalam bentuk balasan ataupun dalam bentuk ucapan ya apapun itu ya kita mulai. Nah dalam konteks ini ya kita saling ya menimba kebaikan ya dengan diri kita sendiri dengan rasa syukur tadi itu dan menimba kebaikan ya dengan persaudaraan dan kebersamaan ini ya, dalam konteks itu Allah ya menyebutkan ini sebagai suatu tindakan yang dengan bahasa yang sangat humble, dalam bahasa yang sangat rendah hati. Ya, Allah menyebutkannya sebagai tindakan-tindakan yang menolong Allah. Bayangkan kita makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau Allah memutuskan untuk menyetop ayam-ayam itu untuk bertelur, ya, maka kita segera tidak akan punya telur di dapur kita dan dalam beberapa lama ke depan kita tidak akan pernah punya. Kita tidak bisa makan ayam. Kenapa? Karena Allah stop dan itu apa namanya mie rasa kaldu ayam juga akan hilang. Semuanya akan hilang kalau Allah menyetopnya. Gitu. Allah yang melakukan itu untuk kita. Allah yang telah sekian juta tahun yang lalu menciptakan udara ini untuk kita. Ya. Itu menyebutkan kepada kita sebagai orang-orang yang menolong Allah. Bagaimana rendah hatinya Allah dalam kitab. Di mana Allah menyebutkan orang yang senantiasa ya bersyukur dan berbuat
baik itu sebagai orang-orang yang menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Mulk, maaf saya nggak sempat membacakan redaksi karena apa? Itu di kampung Resep itu kan ada makanan. Ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dasar dalam surat Al-Insan ayat 9 ayat 10 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, saya mendengar teman-teman sekalian, ing tansurullah yang suruh jika kalian ya wahai orang-orang yang beriman ya, jika kalian jika kalian menolong Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan kita disebut oleh Allah sebagai orang yang menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalian menolong Allah Subhanahu Wa Taala, yang ya Allah akan menolong kita. Jadi kita tolong dulu Allah. Seolah Allah itu dalam keadaan perlu pertolongan. Bagaimana kita menolong Allah? Kita menolong Allah? Gak mungkin kita menolong Allah. Tapi Allah menggunakan bahasa itu dalam Al-Quran sebagai kerendahan hati. Lakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu yang diinginkan oleh Subhanahu Wa Taala itu adalah senantiasa bersyukur, ya senantiasa menjaga keikhlasan. Nah, kalau kita melakukan itu, maka kata Allah kalian sudah menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Allah katakan, ya, yang syukur. Tentunya di sini menolong Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja dalam konteks yang kita bahas tadi, tapi banyak sekali ya hukum Allah yang harus kita patuhi ya. Kalau kita melaksanakan itu semua, maka kita sudah menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kata ya, Allah lagi, ya Allah akan menolong dan berikutnya Allah akan melakukan apa? Wa yusabit aqdamakum. Ya. Maka Allah akan menguatkan, mengokohkan ya, posisi kita di muka bumi. Allah akan mengokohkan ya, posisi kita di muka bumi. Kita akan intinya berubah, insya Allah. Intinya Paling begini ditaruh di kalian barangkali itu sedikit lebih saya sampaikan. Maka marilah kita sama-sama taruh sini juga. marilah kita sama-sama Biar gampang ambilnya. merupakan saudara A satu dengan yang lainnya dan alhamdulillah bahwa dengan doa itu semua Allah sangat senang kita. Ya, Allah menyebut kita sebagai orang-orang yang sedang menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita menolong Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan Allah akan menolong kita dalam kesulitan kita. Ada ya, saudara-saudara kita ya yang akan memberikan pertolongannya kepada kita dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dengan pertolongan itu maka Allah akan menguatkan kehidupan kita di muka bumi yang tidak akan menjadi orang yang terhina ya, atau di akhirat menjadi orang yang terhina. Mungkin itu sedikit butuh yang sampaikan segala segala nanti. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dan kalau ada kebaikannya. Belum bisa ya. Setelah hari ini, maka besok kita seperti mesin yang sudah di trigger. Setiap kali kita melakukan sesuatu, setiap kali kita melakukan kebaikan, ya, alhamdulillah dengan kebaikan Allah, jangan ini pada Allah dan saya, dan saya tidak melakukan apapun. Oke. Saya sudah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup satu aja mas pertanyaannya, itu saya sangat menarik dengan apa yang dikatakan. Cuma caranya bersyukur yang harus kita lakukan, kan banyak cara bersyukur nih. Kira-kira seperti apa sih kita cara bersyukur? Aplikasinya. Aplikasinya dari firman tadi. Ya mas, itu aja. Ini kan lintas usia nih. Nah, aplikasinya tentu nggak sama ya. Ya, betul. Mungkin kalau kita di pengajian itu kita akan mendapatkan jawaban bersyukur itu ya, diantaranya dengan ya, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua menjaga ketakwaan kita pada Allah. Tapi Kamu ambil. step pertama sebelum mencapai ketakwaan tadi itu ya, rasa syukur yang pertama kali itu adalah itu rasa syukur yang ada dalam hati dan diucapkan. Itu yang dikatakan oleh kenapa Rasulullah yang disebutkan mengucapkan rasa syukur itu 100 kali dalam sehari. Bahkan yang menyebutkan Rasulullah itu mengucapkannya lebih dari itu. Nah, ini karena sudah tuh sahabat yang pada saat bersama begini, Rasulullah alhamdulillah. Dengan perbuatan kita Ya, sholat, ya.
Ya betul. Betul. Memang ya itulah rasuku, tapi rasuku berupa tindakan tadi itu ya harus didasari oleh rasa, kembali rasa saja. Tindakan itu adalah ya perwujudan rasa syukur yang dilakukan oleh kita semua. Tapi itu ya didasari oleh rasa syukur tadi. Nanti kita ini harus hati-hati. Kita bisa melakukan sholat ya, dan segera selesai. Tapi yang tahu di dalam hati orang yang sholat tadi itu adalah rasa syukur atau tidak siapa? Apakah dia sholat karena balis yang sholat ya misalnya lalu pindah sama Vina iya sebentar gitu terus kemudian kira sholat itu makanya dalam hatinya ketika sholat tadi salah ibunya mewel lagi sebentar juga kamu dengerin gitu misalnya udah daripada terus mewel kita sholat aja lah misal ini atau ini kalau saya bilang menyebutkan nama bukan berarti itu saya sampel. Iya, Pak contoh aja. Yang lebih legowo nerima sampel. Mas Ud. Saya Kamu sholat gara-gara ada Mas Eli? Jangan suka gitu menyinggung peranakan orang. Jangan kok, akan selanjutnya katanya. Kan misal. Karena sesuatu itu kan proses, toh. Kan misal. Kita jadi saksi Mas Ud semuanya ya. Hanya bertahan seminggu aja. Insya Allah tidak. Ya. Harusnya. Orang harus suka seber kali. Ya, orang lain sekali 5 kali dia 7 kali kok. Soal Tuhan sama lanjut. Ya, lanjut. Jangan masih dok, Lanjut. pengalaman. Jadi saya akan nambahkan apa yang Mas Heri tadi sampaikan. Mungkin secara rangkuman ini adalah pengalaman saya atau semacam oleh saya lah tadi kemarin pada ini. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Heri itu tadi bisa terangkum dalam satu doa. Itu ada doa sebenarnya kalau kita lihat di buku Yasin, tapi insya Allah doa itu sahih ya. Doa itu riwayatnya sahih. Kalau tidak salah Bukhari Muslim. Itu namanya doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu Mas Nanang pernah dengar ya, atau yang lain juga. Sayyidul Istighfar itu isinya padat sekali, ya, isinya padat sekali. Jadi di situ kalau kita lihat terjemahannya pun nanti kita akan coba nanti setelah ini kita buka, nanti akan mungkin kita terenyuh. Ya di situ pertama kita menyebutkan Allahumma anta rabbi. Kita pertama mengakui bahwa engkau adalah Rabbu. Allahumma anta rabbi. Dan la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang sudah menciptakanku. Itu pengakuan kan? Pengakuan. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika. Jadi aku adalah hambamu. Wa ana ala abdika, dan aku terikat dengan janji keberadaanku atas sebagai hamba. Ya. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah yang paling berkesan adalah ini wawatika mastata'u. Jadi aku beribadah semampuku. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita adalah hambanya, kita mengakui kita adalah akan terikat dengan kehambaan kita, maka kita harus beribadah sesuai kemampuan kita. Ya. Terus di hadis berikutnya mana A'udzubika min syarri doa. Aku berlindung dari kejelekan yang aku perbuat. Terus di berikutnya wabatika maksudku a'udzubika min syarri ma khalaq. Aku ulaka binikmatika alayya. Jadi aku mengakui atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Adalah banyak. Aku ulaka binikmatika alayya. Aku mengakui atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku sangat banyak. Kemudian aku ulaka bidam. Aku mengakui dosa-dosa yang aku perbuat. Maka ini sifat manusia sebenarnya. Setelah kita mengakui bahwa kita diberikan nikmat yang sangat banyak, kita juga sebagai sifat manusia mengakui bahwa kita selalu ingkar.
fakfirli. Kemudian kita di situ ya Allah ampunilah aku. Di situ bilang ya fakfirli. Ya. Kemudian di situ ditutup dengan kalimat fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni illa anta kecuali oh ya Allah. Jadi di situ rangkaian Sayyidul Istighfar itu sangat padat, mulai dari kita pengakuan kita sebagai hamba Allah, kemudian pengakuan kita atas nikmat yang sudah kita berikan, dan pengakuan kita atas dosa yang kita berikan, dosa yang kita berbuat, dan pengakuan kita atas tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Sangat padat sekali. Jadi makanya bersyukur tadi ya Mas Heli tadi sebutkan itu sangat pas. Nanti bisa dibaca aja. Kita mungkin sering membaca itu, paling tidak sehari sekali. Kalau bisa di pagi atau sore itu juga ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang membaca di pagi hari maka dia akan bisa diampuni dari siksa neraka sampai petangnya. Maka dari petang kita baca lagi sampai paginya lagi kita bisa terjaga insya-Allah. Ya itu juga kemarin saya baru dapat itu kemarin, jadi ya saya berbagi ke saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan paling kita mengenal tentang Sayyidul Istighfar ini. Saya juga terus terang baru, jadi paling tidak bisa berbagi oleh-oleh yang secara non materi ya, non materi bisa kita semua. Mudah-mudahan paling tidak kita bisa mengenal apa itu Sayyidul Istighfar, dan paling tidak kita bisa merenungkan artinya. Baik, terima kasih. Biasa yang disampaikan Mas Kofi tentang Mas Heli. Semoga apa yang tadi disampaikan semuanya memberikan ilmu buat kita semua. Ibu ada pertanyaan? Sudah cukup, saya kira itu. Sebelum ini masih ada waktu buat kita ini sebelum nanti kita diumumkan di masjid, insya Allah. Karena pada saatnya kita akan diumumkan di masjid pagi-pagi mungkin, atau sebelum kita nanti foto kita tertempel di dalam surat Yasin. Jadi masih ada waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri apa yang telah diberikan, dan ini insya Allah akan menjadi nikmat kita seperti yang sampaikan, nikmat bukan hanya duniawi tapi nikmat akhirat. Jadi kalaupun kita tidak berharap nikmat di dunia ini, insya Allah nikmat yang akan diberikan adalah nikmat di akhir nanti, kehidupan yang total, insya Allah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan waktu yang tersisa buat kita menikmati nikmat duniawi ini, baik kita sama-sama melaksanakannya dengan lebih mendekatkan kepada Allah, lebih banyak bersyukur karena telah banyak sekali yang telah dapat kita nikmati. Ya saya kira itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh Mas Heli, apapun yang disampaikan oleh tidak usah kita pikirkan, semuanya adalah kita laksanakan. Tidak usah dipikirkan, tidak hanya dipikirkan, tapi dilaksanakan. Kalau hanya pikirkan saat ini, pulang dari sini lupa lagi, ya kan? Itulah. Jadi yang paling penting adalah bukan hanya dipikirkan tapi juga dilaksanakan. Dan saya kira itu saudara-saudara semuanya, apa yang disampaikan Mas Heli juga adalah merupakan bentuk kasih sayang terhadap kita. Selanjutnya untuk lebih menikmati lagi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti kita akan menikmati sarapan. Setelah ini juga kita akan menikmati keindahan alam yang telah disuguhkan oleh Allah juga. Salah satunya adalah situ Patenggang. Nanti kita akan menuju ke sana. Kira-kira mungkin 9:30 dari sini atau jam 10? ya pokoknya udah selesai makan, ada acara anak-anak. Ya sebelum itu nanti kita mengisi waktu dulu dengan Bu Panitia, mau game dulu atau mau senam dulu nih supaya Senam dulu enaknya. senam dulu lebih menghangatkan. Senam dulu makan. Supaya Senam dulu atuh. senam dulu. Yang mau senam, yang mau makan Ya. makan. Saya kira Mas Tanan sebelum kita ini dari ruang ini silakan ditutup dengan doa dulu Mas Tanan, semoga semuanya adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Tanan ditutup doa dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, kita untuk menutup akhir tahun 2013 ya, Masehi ya. Mari kita bacakan sama-sama membaca surat Al-Asri ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal la yusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Tahu apa yang kamu lakukan. Mudah-mudahan keluarga ini, hamba ini menjadi hamba yang syakirin, mutawakilin,
insan yang betul-betul menyayangimu dan insan yang selalu bertakwa kepada Engkau. Mudah-mudahan di 2014 ini adalah manusia yang insan yang kamil, insan yang betul-betul menjadi panutan bagi keluarga